Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Kenken dan juga teman-teman semuanya. Pada hari ini kami izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai groups and organization. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Raini Tilatifus Panegoro dari kelas B absen 30. Perkenalkan nama saya Rania Sisna dari kelas B absen 31. Perkenalkan nama saya Rahmat dengan NIM 14106238 dari kelas B. Untuk di awal, kami akan membahas groupthink introduction. Groupthink adalah cara berunding di mana anggota kelompok lebih mengutamakan kesepakatan daripada menilai semua manfaat dari berbagai rencana tindakan. Nah, dengan mengingat hal itu, mari kita periksa tiga asumsi penting yang memandu teori tersebut. Yang pertama, kondisi dalam kelompok mendorong kekompakan yang tinggi. Yang kedua, pemecahan masalah kelompok pada dasarnya adalah suatu proses terpadu. Dan yang ketiga, kelompok dan pengambilan keputusan kelompok seringkali rumit. Next. What's before attention and condition of group things? Jans berpendapat bahwa ada tiga kondisi yang mendorong munculnya pemikiran kelompok. Yang pertama, kekompakan yang tinggi dalam kelompok pengambil keputusan. Yang kedua, karakteristik struktural khusus yang merupakan lingkungan kolektif di mana fungsi. Dan yang terakhir, karakteristik kelas internal dan eksternal yang penuh tekanan. Yang selanjutnya, symptoms of group things, pertimbangan interpretasi, pencarian konsensus juga penting dalam hal tersebut. Yang ketiga, group think about it. Thomas Jefferson pernah berkata bahwa perbedaan pendapat mengarah pada penyidikan dan penyelidikan pada kebenaran. Yang terakhir, group atau think before you act. What ways to prevent group think? Bagaimana anggota kelompok dapat belajar untuk menghindari group think atau setidaknya bekerja menuju interaksi yang lebih sehat. Nah, dari Janis menyarankan bahwa kelompok terlibat dalam pengambilan keputusan yang waspada, yang melibatkan pertama uh, melihat berbagai tujuan yang ingin dicapai, juga mengembangkan dan meninjau rencana. Yang ketiga, mengeksplorasi konsekuensi dari setiap alternatif. Yang keempat, menganalisis rencana tindakan. Dan yang kelima, memiliki rencana kontingensi untuk saran yang gagal. Lanjut, next. Nah, terakhir, integration kritik and closing grouping adalah teori yang didedikasikan untuk memahami proses pengambilan keputusan dalam kelompok kecil. Di antara kriteria untuk mengevaluasi sebuah teori, keempat di antaranya sangat relevan untuk dibahas. Pertama, cakupan, kemampuan uji, teorisme, dan uji waktu. Teman-teman bisa melihat sendiri dari integration, juga kritik. Nah, dalam ruang lingkup, meskipun teori tersebut telah diterapkan pada kelompok yang beragam seperti penasihat presiden dan juri warga, fokusnya adalah pada kelompok yang merupakan kelompok pembuat keputusan. Untuk kemampuan untuk diuji, Jan Longley dan Pruitt mengkritik validitas teori tersebut. Juga teorisme, teori groupthink adalah usaha heuristik teori dan banyak elemennya yang telah digunakan dalam sebuah penelitian dan telah menarik perhatian banyak sadar komunikasi dan psikologi sosial. Untuk ujian waktu, teori groupthink telah teruji oleh waktu. Dan sebagai bentuk dari groupthink lebih menarik secara intuitif dan terus mendapat perhatian dalam berbagai bidang studi seperti komunikasi, psikologi, antropologi, dan ilmu politik. Pemikiran jenis tentang groupthink membantu mengidentifikasi masalah dalam pengambilan keputusan kelompok, terutama dalam kebijakan luar negeri yang gagal, yang seringkali menyebabkan kekerasan, korban besar, hilangnya kepercayaan pada pemerintah, dan kebijakan yang salah. Baik, selanjutnya itu destruction theory, merupakan teori yang memahami pola perilaku mereka. Nah, assumption-nya itu kelompok adalah organisasi terbentuk serta berkembang melalui penggunaan aturan dan sumber daya. Aturan komuniti berfungsi sebagai panduan dan hasil dari interaksi antar anggota. Struktur kekuasaan dalam organisasi mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Next. Oke, untuk elemennya sendiri, yang pertama ada kemampuan manusia untuk bertindak. Jadi, ini menekankan kemampuan individu untuk bertindak dalam konteks sosial sambil mempertimbangkan dan merefleksikan berdampak dari tindakan tersebut. Lalu yang kedua ada duality atau dualisme struktur, menekankan hubungan timbal balik antara individu dan struktur sosial. Lalu ada kekuatan imbalan, jika memberikan sesuatu yang diinginkan orang lain, maka kita memiliki semacam kekuasaan untuk bisa memengaruhi mereka. Lalu yang keempat ada kekuatan paksaan, yaitu kekuatan yang berasal dari kemampuan seseorang untuk memberikan hukuman atau konsekuensi negatif pada orang lain. Lalu ada kekuatan pengaruh, yaitu bagaimana hubungan yang positif dapat mengaruhi perilaku dan juga keputusan dari individu. Jadi kalau ini dia lebih mengandalkan rasa dan juga saling menghormati dan kedekatan emosional. Lalu selanjutnya ada kekuatan yang sah, yaitu menekankan pentingnya posisi formal dalam organisasi sebagai sumber kekuatan untuk mempengaruhi perilaku dan keputusan orang lain. Lalu ada kekuatan ahli, yaitu menyoroti pentingnya pengetahuan dalam memengaruhi keputusan dan juga perilaku orang lain. Lalu yang terakhir ada integrasi sosial, yaitu proses di mana individu atau kelompok dari berbagai latar belakang bergabung dan juga berfungsi secara harmonis dalam masyarakat dan
komunitas. Oke, selanjutnya ada application of time and space. Jadi kalau hal ini, analisis ini dia menunjukkan bahwa pentingnya interaksi dalam memperhatikan waktu dan juga ruang gitu, karena berbeda dalam konteksnya juga. Misalnya berbicara tentang pemecatan saat akhir waktu, akhir hari kerja bisa memiliki dampak emosional yang berbeda dibandingkan jika dibahas di awal hari. Juga ada perbedaan dari dimensi spesial atau ruangan. Lalu selanjutnya ada kritik. Skop atau ruang lingkup ini mengacu pada batasan atau ruang lingkup teori yang dianggap terlalu luas atau tidak fokus. Mencoba menjelaskan terlalu banyak hal sekaligus, sehingga menjadi tidak jelas atau sulit untuk diterapkan secara praktis. Lalu ada parsimoni atau keterpaduan dan kesederhanaan. Teori yang baik seharusnya sederhana juga mudah dipahami. Next. Lalu selanjutnya ada assumption organizational cultural teori. Yang pertama, anggota organisasi menciptakan dan mempertahankan realitas organisasi bersama yang membantu memahami nilai-nilai organisasi dengan baik. Lalu yang kedua, ada penggunaan dan interpretasi simbol yang sangat penting dalam budaya organisasi. Dan yang terakhir, budaya bervariasi di setiap organisasi itu beragam. Lalu selanjutnya ada cultural performance in organization. Yang pertama ada ritual performance, yaitu kegiatan komunikasi yang terjadi secara teratur dan berulang. Lalu ada passion performance, yaitu cerita yang disampaikan dengan antusias oleh anggota organisasi. Lalu ada pula social performance atau ekstensi umum dari kesopanan, keramahan, dan juga etika untuk mendorong kerjasama antar anggota organisasi. Lalu yang keempat ada political performance atau komunikasi untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan atau kontrol dalam suatu organisasi, yang mana political performance ini biasa merupakan sesuatu yang umum dalam budaya perusahaan. Dan yang terakhir ada enculturation performance atau proses di mana anggota memperoleh pengetahuan dan juga keterampilan untuk menjadi bagian dari suatu organisasi. Lalu ada 3 kriteria dalam menjalankan komunikasi organisasi. Yang pertama, logical consistency, yaitu teori harus memiliki susunan yang logis dan konsisten. Dan menurut Achanowski dan O'Donnell Trujillo, percaya bahwa budaya organisasi kaya dan beragam, dan pemahaman tentang budaya dimulai dari mendengarkan kinerja komunikasi anggota organisasi. Lalu yang kedua ada utility. Nah, teori ini berguna karena dapat diterapkan pada hampir semua karyawan dalam organisasi, dan teori ini berhubungan langsung dengan cara kerja karyawan dan identifikasi mereka dengan lingkungan kerja. Dan yang terakhir ada heurism. Nah, teori ini bersifat heuristik dan telah mempengaruhi banyak penelitian. Nah, seringkali heurism ini memunculkan ide-ide baru dan memberikan wawasan yang berguna untuk studi lebih lanjut gitu. Baik, selanjutnya yaitu ada organizational information theory, merupakan bahwa organisasi harus beradaptasi dengan informasi yang terus-menerus masuk. Jadi, secara overall, bagian ini tuh menekankan pentingnya fleksibilitas dan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat dalam lingkungan mereka. Ada 2 poin di sini. Yang pertama dari general systems theory, itu menjelaskan bagaimana bagian dari suatu sistem saling terhubung dan memengaruhi sama lainnya. Dalam konteks organisasi, teori ini menunjukkan bahwa jika ada gangguan di suatu bagian, hal itu berdampak pada keseluruhan organisasi. Lalu yang kedua ada Darwin's Theory of Social Cultural Evolution, menjelaskan bagaimana organisasi itu bertahan dan berkembang dengan beradaptasi terhadap perubahan informasi dan juga lingkungan mereka. Mirip dengan cara makhluk hidup beradaptasi secara biologis untuk bertahan hidup. Oke, selanjutnya ada assumption. Teori informasi organisasi merupakan salah satu cara untuk menjelaskan bagaimana organisasi memahami informasi yang membingungkan atau ambigu. Nah, teori ini berfokus pada proses pengorganisasian anggota organisasi untuk mengelola informasi, bukan pada struktur organisasi itu sendiri. Sejumlah asumsi mendasari teori ini. Pertama, organisasi manusia adalah atau ada dalam lingkungan informasi. Yang kedua, informasi yang diterima suatu organisasi berbeda-beda dalam hal ambiguitas. Dan yang ketiga, organisasi manusia terlibat dalam pemrosesan informasi untuk mengurangi ketidakjelasan informasi. Elemen dari teori ini, yang pertama, konsep kunci dan konseptualisasi informasi. Konsep kunci dan konseptualisasi informasi teori informasi, menurut Rich, memuat sejumlah konsep kunci yang penting untuk memahami teori tersebut. Konsep tersebut meliputi lingkungan informasi, aturan, dan siklus. Juga dalam lingkup informasi, dalam hal jumlah total lingkungan, informasi merupakan bagian integral dari teori Rich. Dan yang selanjutnya, prinsip kesetaraan. Organisasi menggunakan 3 prinsip saat menangani ambiguitas. Yang pertama, organisasi harus menganalisis hubungan antara ambiguitas informasi. Yang kedua, aturan yang dimiliki organisasi untuk menghilangkan ambiguitas. Dan yang terakhir, siklus komunikasi yang harus digunakan. Yang selanjutnya ada
aturan dalam hal pedoman untuk menganalisis. Baik, mengusulkan dua strategi komunikasi yang penting jika organisasi berharap untuk mengurangi ambiguitas kesan. Untuk yang utama, baik harusnya organisasi menentukan aturan untuk mengurangi tingkat ambiguitas. Selanjutnya, siklus bertindak, merespon, dan menyesuaikan. Jika informasi yang diterima sangat samar-samar, organisasi dapat terlibat dalam serangkaian komunikasi dalam upaya untuk mengurangi tingkat ambiguitas. Next. Nah, yang terakhir itu ada tahapan-tahapan dalam mengurangi ketidakjelasan dalam informasi. Nah, itu ada 3 tahap. Yang pertama ada enactment atau proses bagaimana informasi diterima dan diartikan oleh organisasi. Lalu selanjutnya ada selection, ya, atau tahap di mana organisasi memilih metode terbaik untuk memperoleh informasi tambahan guna mengurangi ketidakjelasan itu tadi. Dan yang terakhir ada retention atau tahap di mana organisasi menyimpan informasi untuk digunakan di masa depan setelah menilai efektivitas aturan dan juga siklus dari komunikasi organisasi itu sendiri. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Sekian dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.